sore, ketemu lagi dengan Dewi Tamas. Minggu ini kita jalan-jalan ke Banyuwangi yuk. Kota yang paling timur di Pulau Jawa ini terkenal dengan spot terbaik untuk melihat sunrise dan sunset di ujung Pulau Jawa. Karena dia paling pertama nih boleh lihat sunrise, kan lokasinya benar-benar paling timur kan. Dan karena dia berhubungan dengan laut, berbatasan dengan laut maaf, jadinya view untuk melihat sunrise-nya benar-benar tidak ada halangan. Apalagi kalau teman-teman nginep di hotel tertinggi di kota Banyuwangi ini. Namanya Kukun Hotel. Ini perjalanan kami waktu baru nyampe dari Bali menuju kembali ke rumah ke Pulau Jawa. Kami memutuskan untuk menginap dulu satu malam transit di Banyuwangi. Kenapa? Karena aku terbayang-bayang dengan nasi tempong khas Banyuwangi yang sambelnya ya ampun, hari ini aja bikin ngiler lagi kalau nginget-nginget. Menuju ke persinggahan pertama sebelum ke hotel, kita ngelewatin beberapa hotel lain yang ada di Banyuwangi. Contohnya di kiri kita ada Hotel Luminor. Kemudian setelah Hotel Luminor ini nggak jauh, di depannya ada Hotel Ilira di sebelah kanan kita nih. Nah, lokasinya ini lebih dekat dari pelabuhan feri dibandingkan hotel yang akan aku inepin malam ini. Tapi tetap rekor hotel tertinggi yang ada di Banyuwangi dipegang sama Hotel Kukun Banyuwangi. Tahun lalu aku pernah nginep di Ketapang Indah Banyuwangi. Itu lokasinya benar-benar cuman sekitar 5-10 menit dari pelabuhan Ketapang. Nah, tahun ini pengen nyobain yang lebih jauh lagi. Dia arahnya ke Bandara Banyuwangi, ke arah Jember, rada masuk ke dalam kota Banyuwanginya. Sekalian aku pengen makan nasi tempong. Ini perjalanan menuju hotel, nggak belok sih searah sama si nasi tempong yang terkenal. Dan menurut aku, kalau dari review ini yang paling recommended untuk dicobain. Namanya nasi tempong Mbok Nah. Sambil menuju ke sana, kita sambil menikmati jalanan di dalam kota Banyuwangi. Ternyata kalau sore hari di jam pulang kerja, sama aja ya semua kota di Pulau Jawa, rame sama kendaraan bermotor. Oke, aku mau sedikit cerita tentang nasi tempong ini. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah coba. Nasi tempong ini tuh sebenarnya tempong sendiri asal katanya adalah dari asli Banyuwangi, yang artinya tempeleng atau ditampar gitu. Kenapa? Karena sambelnya itu pedesnya jadi bikin berasa kayak mulut kita ditamparin. Walaupun kalau aku coba sih sebenarnya mungkin sekarang udah banyak dilakukan penyesuaian ya. Jadi masih bisa diterima dengan lidah. Buat aku penyuka pedes, aku malah suka banget. Rasa seperti ini tuh gurihnya dapet, pedesnya pun masih dalam batas wajar, nggak bikin diare gitu. Nah, kita udah nyampe nih teman-teman. Ini dia nasi tempong Mbok Nah di Jalan Kolonel Sugiono. Lokasinya kalau dari pelabuhan Ketapang sekitar 10 km, lebih kurang 20 menitan. Teman-teman yang punya waktu atau memang niat untuk transit dulu semalam atau 2 malam untuk eksplor Banyuwangi, wajib nih mampir ke sini, cobain deh. Karena menurutku dengan harga yang murah, lauknya pun sederhana. Nih lihat nih, lauknya itu sayur-sayuran berbagai macam. Kemudian aku sih favoritku telur dadar yang kayak telur dadar Padang ya, barendo gitu. Terus ada ayamnya, bisa ngambil opsi ati ampela, mau udang, ikan, macam-macam deh. Terus ada tahu tempe. Menurutku ini kan sebenarnya lauknya sederhana banget ya, tapi pas dimakan tuh ya ampun, hari ini aja rasanya pengen terbang ke Banyuwangi nih. Enak banget. Dan kalau punya penyuka pedas wajib minta ekstra sambal. Nah, dari situ kita langsung menuju ke hotel. Udah mulai gelap karena memang udah menuju maghrib. Ini dia hotelnya, dari jauh udah langsung kelihatan teman-teman, bangunannya tinggi menjulang. Desain hotel ini terlihat futuristik ya, baru, modern.
karena memang hotelnya sendiri belum lama dibangun, belum lama mulai beroperasi. Jadi kebersihan, pelayanan menurutku sangat oke banget. Kami nyampe di kala lampu di sekitar hotel udah mulai nyala, jadi vibe rasa romantis dapet, welcomingnya ya, warm welcome-nya juga berasa banget. Ini dia area lobbynya. Kita skip dulu, aku mau bahas si nasi tempong ini nih. Begitu dibuka, aku bener-bener menunya cuman pakai telur dadar. Panji aku pilih ada ikan asin segala, kemudian tahu tempe, sambal sayur, sambalnya wajib diekstrain, kemudian itu kerupuk jenderal, the best. Nah ini area lobby kalau siang, besokan harinya nih aku shoot buat biar teman-teman jelas. Dan ini tempat check-in counternya. Situ ada sitting area, ada 2 sebenarnya, ada di area luar juga kalau teman-teman prefer yang outdoor. Nah, kami lokasi kamarnya di lantai 12. Kamar ini adalah tipe family room. Jadi kamarnya itu ada 2 kasur yang berukuran king. Itu kasurnya bisa digeser untuk digabungin. Jadi anak-anak gak khawatir jeblos ke bawah dan aman. Area kamar mandinya semi open karena sebenarnya ada kayak sliding door gitu, ada pintu kayu yang bisa ditutup supaya kalau lagi mandi bisa lebih privacy ya, terjaga. Nah itu bisa ditutup pintunya, tapi karena kita keluarga kita tetap kayak gini aja. Ini wardrobe-nya, area lemarinya. Di sini di sisi bawahnya ada safe deposit box, kemudian di sebelahnya ada disediain 4 gelas karena memang okupansi kamar ini adalah untuk 4 dewasa, jadi udah termasuk sarapan buat 4 orang juga. Harganya di sekitar 1 jutaan, 1,1 mungkin ya sekarang. Teman-teman bisa cek harga terupdate-nya di travel agent atau online travel agent yang teman-teman biasa pesen. Kita dikasih welcome drink-nya, ini nih khasnya tuh, ada kelapa muda, kelapa hijau. Biasanya kan hotel-hotel kalau kasih welcome gesture tuh kayak cake atau jus gitu ya, atau kayak teh sereh. Nah ini dia dikasih bener-bener kelapa dingin pakai batoknya, wah ekstra happy rasanya, ekstra recharge begitu nyampe dari perjalanan jauh. Ini view kamarku kalau siang hari. Sekarang kita ke lantai 5 menuju area restorannya untuk sarapan. Sarapannya menunya macam-macam. Secara sekilas menunya lebih ke kearifan lokal, menu-menu Indonesia. Tapi rasanya semuanya tidak ada yang mengecewakan teman-teman. Dan tara, ada nasi tempong lagi. Pokoknya nggak boleh di skip. Nginep di Banyuwangi di hotel manapun cari si nasi tempong ini, karena sambal tempongnya tuh di Jakarta aku belum nemu yang enak kayak di Banyuwangi. Di Bali ada nasi tempong yang terkenal ya, tapi tetap menurutku berbeda rasa sambalnya dibandingin dengan bikinan asli di Banyuwangi. Restorannya ini dibagi 2 area. Ini area indoornya teman-teman, tempat duduk yang buat teman-teman yang mau lebih nyaman, ber-AC, atau bawa anak-anak, nggak mau anak-anaknya keringetan, bisa pilih area indoor. View-nya tuh di belakang, kelihatan gunung juga. Jadi mau indoor mau outdoor sebenarnya view-nya tetap bagus kok. Disediain sofa di pojokan sini untuk makan keluarga. Kalau ini area outdoornya, ada juga sofa-sofa panjang, banyak pilihannya. Dan di balik badan juga bisa ngeliatin deretan gunung-gunung yang ada di sepanjang Kabupaten Banyuwangi.
Ini yang bikin aku rindu road trip. Langit biru yang gak bisa didapetin rasanya kalau pas lagi di kota-kota besar. Indah banget deh. Sarapan, udaranya masih sejuk, bersih, sambil ngeliatin gunung-gunung tuh. Hotel Kukun Banyuwangi ini juga punya area buat anak-anak, kids playground gitu ya, tapi nggak terlalu besar dan mungkin memang ditujukan untuk anak-anak yang usianya masih 5 tahun ke bawah. Permainan, terus ada buku-buku, ada untuk mewarnai, itu bisa dimanfaatkan selagi orang tuanya mungkin mau sarapan tanpa gangguan. Disediakan juga televisi untuk anak-anak yang dititip di sini nonton. Ada jungkat-jungkit juga dan ada mini perosotan di situ. Nah, di depannya ini ada jendela yang luas. Ini andalannya Kukun Banyuwangi nih. Karena memang mereka ada 2 view kamarnya, yang satu ke arah gunung ke sisi sini nih. Di sisi lainnya adalah ke arah laut yang ada di depannya, di sisi depannya hotel. Sekarang aku ajak teman-teman ke lantai paling atas, ke lantai 16 Kukun Banyuwangi ini. Di sini ada rooftopnya, kemudian mereka juga punya panoramic deck. Rooftop ini banyak sofa-sofa yang bisa dimanfaatin kalau teman-teman mau menikmati sunset, karena sunsetnya view-nya di depan kita nih. Bisa duduk di sini, di depan sana kelihatan laut, masih bercampur dengan hijau-hijaunya kota Banyuwangi. Angin semilir sambil pesan minuman, didengar soft music. Wah, sempurna banget menikmati sore hari di area panoramic lounge-nya Kukun ini. Berjalan ke ujung, di sini ada beberapa anak tangga ke atas menuju panoramic deck-nya Kukun Banyuwangi ini. Kenapa disebut panoramik? Karena memang area deck atas ini kalau teman-teman naik bisa ngelihat 360 derajat muterin kota Banyuwangi dari segala penjuru tanpa ada halangan apapun. Dan insya Allah aman karena memang ada kaca tinggi yang mengelilingi area deck ini. Tuh, di depan kita bisa ngelihat lautan. Kemudian itu di ujung sana tuh ada Pulau Bali. Kita muter lagi ke area kiri, akan ketemu deretan gunung-gunung yang kayak kelihatan nyambung-nyambung. Ini karena udah rada siang, aku ke atasnya sekitar jam 12-an. Jadi memang udah mulai ketutupan awan. Padahal kalau pagi-pagi awannya tuh masih belum ada. Puncak gunungnya bisa kelihatan dengan sangat jelas. Dan bisa ngelihat sunrise juga dari atas situ. Habis sholat subuh buru-buru deh naik ke atas sambil nungguin sunrise-nya di ujung timur Pulau Jawa. Nah, sekarang ini kita turun ke lantai 3. Di lantai 3 ini ada kolam renang. Kolam renangnya semi indoor. Ini ada pool yang hanya 60 cm untuk anak-anak dan di sebelahnya langsung berbatasan dengan pool yang kedalaman biasa untuk dewasa. Di sisi kiri dari pool ini agak jalan dikit tuh ada gym yang sebenarnya mungkin nggak terlalu gede, tapi peralatannya lengkap buat teman-teman yang mau buang kalori sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Silahkan ke sini. Nggak jauh dari sini juga ada area spa dengan harga yang menurut aku masih reasonable, masih bisa dimanfaatin untuk ngilangin lelah. Oke, sekian review dari Banyuwangi. Minggu depan kita kemana lagi? Tungguin, jangan kemana-mana. Sementara ini, Dewa Tamas undur diri dulu. Sampai ketemu lagi. Bye.